semuanya, kenalin aku Lydia. Jadi di sini aku mau menganalisis sedikit terkait film A Few Good Men dalam konteks doktrin pertanggungjawaban komando. Nah, sedikit informasi terkait film A Few Good Men ini tahun 1992 yang adaptasi dari drama panggung karya Aaron Sorkin yang adalah sebuah mahakarya sinematik yang telah menjadi referensi ikonik dalam genre drama pengadilan. Dan lebih dari sekedar menyajikan narasi persidangan yang mendebarkan, film ini secara mendalam mengupas isu-isu kompleks yang berada di persimpangan antara hukum militer, etika, dan hierarki komando. Nah, kasus yang menjadi inti cerita atau kematian seorang marinir di pangkalan militer Amerika Serikat di Guantanamo Bay menjadi sebuah studi kasus dramatis yang sempurna untuk mengupas doktrin hukum yang dikenal sebagai pertanggungjawaban komando atau command responsibility. Nah, adapun karakter-karakter dalam film ini itu tidak hanya berfungsi sebagai narator, tetapi juga sebagai perwakilan simbolis dari konflik yang lebih besar. Nah, yang pertama itu ada Kolonel Nathan R. Jessup, yang dimana simbol otoritas yang tak tergoyahkan dan dogmatisme militer. Terus yang kedua dan ketiga itu ada Letnan Daniel Cave dan Letnan Komando Joanne Galloway, yang melambangkan evolusi sistem hukum yang berupaya menyeimbangkan tuntutan disiplin dengan akuntabilitas individu. Nah, aku akan spill sedikit terkait kronologi kasus dan konteks latar belakang dari film ini. Nah, adapun plot utama film ini itu berpusat pada kematian pribadi satu William Santiago di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Guantanamo Bay, Kuba. Nah, kematiannya diakibatkan oleh komplikasi dari tindakan disipliner ilegal yang dikenal sebagai Kode Red, yang mengarah pada penuntutan terhadap dua marinir yaitu Kopral Harold Dawson dan pribadi Loudon Downey dengan tuduhan pembunuhan. Nah, awalnya kasus ini tampak sederhana, yang dimana dua marinir mengaku telah melakukan tindakan tersebut. Namun, Letnan Komandan Joanne Galloway ini mencurigai adanya konspirasi tingkat tinggi yang menduga bahwa insiden tersebut merupakan hukuman ekstrayudisial yang brutal yang diperintahkan oleh atasan. Nah, adapun motivasi di balik insiden ini itu menjadi titik fokus yang krusial. Santiago, seorang marinir yang lemah dan kesulitan memenuhi tuntutan fisik korps marinir, berupaya untuk dipindahkan dari pangkalan dengan cara membeberkan informasi sensitif. Nah, Letnan Kolonel Matthew Markinson, perwira senior meminta agar Santiago dipindahkan, tetapi permintaan ini ditolak oleh komandan pangkalan, Kolonel Nathan Jessup. Nah, Jessup justru memerintahkan Letnan Jonathan James Kendrick untuk melatih Santiago, yang sebuah instruksi yang memicu dilakukannya Kode Red itu. Nah, film ini dengan cermat membangun dilema etis yang kompleks. Dawson dan Downey tidak bertindak atas dasar kebencian pribadi, melainkan karena keyakinan bahwa mereka sedang mematuhi perintah yang sah dari atasan mereka. Nah, keyakinan ini begitu kuat sehingga Dawson bahkan menolak tawaran pembelaan yang akan meringankan hukuman mereka, karena ia menganggapnya tidak terhormat. Ia percaya bahwa mengakui tindakan mereka secara mandiri akan mencoreng kehormatan mereka, karena mereka meyakini telah bertindak sesuai dengan rantai komando. Konflik ini itu memuncak di akhir film ketika Dawson, meskipun dibebaskan dari tuduhan pembunuhan, akhirnya memahami bahwa kehormatan sejati bukanlah kepatuhan buta terhadap perintah, melainkan membela mereka yang terlalu lemah untuk membela diri. Nah, adapun puncak dramatis dalam film ini itu terjadi ketika di ruang persidangan atau di ruang sidang. Kalau kita lihat nih dari landasan teoretis pertanggungjawaban komando, yaitu dari definisi dan unsur-unsur hukumnya, yang dimana pertanggungjawaban komando atau command responsibility adalah sebuah doktrin hukum yang menempatkan tanggung jawab pidana pada seorang komandan militer atau atasan sipil atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, doktrin ini bukan tentang kejahatan yang dilakukan secara pribadi oleh komandan, melainkan tentang tanggung jawab mereka atas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di bawah kendali mereka. Nah, secara umum, doktrin ini memiliki 3 elemen kunci yang harus dipenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, itu ada hubungan atasan-bawahan. Harus ada hubungan hierarkis yang sah atau de facto, di mana atasan memiliki kendali dan wewenang yang efektif atas tindakan bawahannya. Yang kedua, unsur pengetahuan atau mens rea. Atasan harus mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui, had reason to know, bahkan kejahatan sedang atau akan dilakukan oleh bawahannya. Nah, pengetahuan ini bisa bersifat aktual atau inferensial. Terus yang ketiga, kegagalan bertindak atau actus reus. Atasan gagal mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan kejahatan tersebut, atau gagal untuk menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwenang untuk dihukum. Nah, adapun aplikasi doktrin ini pada kasus Kolonel Jessup, yang dimana kita lihat tindakan Kolonel Jessup dalam film ini itu secara sempurna memenuhi setiap elemen dari doktrin pertanggungjawaban komando yang sah secara hukum.
Yang pertama, terkait hubungan atasan bawahan, Joseph adalah komandan pangkalan di Guantanamo Bay dan jelas memiliki kendali yang efektif atas bawahannya, termasuk Dawson dan Downey. Dan ia memiliki otoritas de jure atau berdasarkan posisinya dan de facto atas kendali faktual. Nah, terkait pasukan di bawah komandonya. Nah, adapun unsur pengetahuan atau mesreanya, Joseph tidak hanya memiliki alasan untuk mengetahui bahwa kejahatan sedang atau akan terjadi. Ia secara langsung memerintahkan kode red tersebut. Nah, pengakuan emosionalnya di pengadilan, "You're goddamn right I did," tidak hanya berfungsi sebagai titik balik dramatis, tapi juga sebagai pengakuan langsung atas pengetahuan dan keterlibatannya dalam kejahatan tersebut. Terus yang ketiga, kegagalan bertindaknya atau actus reus. Nah, Joseph tidak hanya gagal mencegah kejahatan, tetapi ia juga secara aktif berusaha menutupinya dan mengarang cerita tentang transfer Santiago untuk mengaburkan fakta. Nah, kegagalannya untuk bertindak dalam hal ini adalah sebuah failure to act yang disengaja dan sistematis untuk menyembunyikan kejahatan yang diperintahkannya. Nah, meskipun film ini menggunakan pengakuan eksplisit untuk membuktikan keterlibatan Joseph, analisis hukum yang menunjukkan bahwa bahkan tanpa pengakuan itu, bukti-bukti tidak langsung seperti penolakan perintah transfer Santiago itu sudah cukup untuk memenuhi kriteria pertanggungjawaban komando. Nah, kalau tadi itu kita lihat dari aplikasi doktrin pada kasus kolonel Joseph-nya, bisa kita lihat lagi nih dari segi pembelaan mengikuti perintah oleh Dawson dan Downey. Nah, adapun pembelaan utama Dawson dan Downey adalah bahwa mereka hanya mengikuti perintah untuk melaksanakan kode red. Di bawah hukum militer internasional yang sebenarnya, pembelaan ini memiliki keterbatasan yang signifikan. Doktrin hukum yang mapan menyatakan bahwa perintah yang secara jelas ilegal tidak boleh diikuti dan tanggung jawab pidana akan tetap berada pada individu yang melaksanakan perintah tersebut. Nah, kematian Santiago adalah akibat dari tindakan yang jelas-jelas ilegal, sehingga pembelaan mengikuti perintah oleh Dawson dan Downey itu tidak sepenuhnya valid. Film ini secara efektif menempatkan kode kehormatan Korps Marinir pada bangku terdakwa. Nah, Dawson dan Downey menganggap kepatuhan buta sebagai bentuk kehormatan tinggi. Namun, putusan pengadilan yang membebaskan mereka dari pembunuhan tetapi menghukum mereka karena tindakan yang tidak pantas atau conduct unbecoming, menyeratkan bahwa sistem hukum militer tidak membenarkan kepatuhan buta. Nah, meskipun dibebaskan dari pembunuhan, mereka tetap bertanggung jawab secara etis dan moral atas kegagalan mereka untuk menolak perintah yang tidak sah. Nah, sebuah pelajaran yang hanya Dawson yang pahami di akhir film. Nah, dari analisis tadi itu menunjukkan bahwa meskipun film ini menyederhanakan proses hukum atau efek dramatis, tetapi ia berhasil menggambarkan esensi dari pertanggungjawaban komando, yang dimana pengakuan Joseph adalah alat naratif yang kuat untuk membuktikan bahwa ia memenuhi semua elemen hukum yang diperlukan. Nah, berdasarkan analisis komprehensif terhadap film A Few Good Men ini dan landasan teoritis hukum yang telah kita kemukakan tadi, adapun definisi pertanggungjawaban komando yang dapat kita rumuskan ialah bahwa pertanggungjawaban komando adalah sebuah doktrin hukum yang menetapkan tanggung jawab pidana pada seorang komandan atau atasan atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Jika atasan tersebut memiliki kendali yang efektif, memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan tentang kejahatan tersebut, dan gagal mengambil tindakan yang layak untuk mencegah atau menghukumnya. Definisi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mempertimbangkan wawasan yang diperoleh dari analisis film ini sendiri. Nah, adapun pertanggungjawaban komando itu tidak hanya tentang perintah yang diberikan atau commission, tetapi juga tentang kegagalan untuk mengendalikan atau kelalaian dalam bertindak atau omission. Nah, film A Few Good Men ini mengilustrasikan kedua aspek. Yang pertama, tindakan Joseph yang secara sengaja memerintahkan kode red dan kegagalannya untuk mencegah atau melaporkan kejahatan tersebut, yang dimana doktrin ini menekankan bahwa tanggung jawab pidana dapat dikenakan berdasarkan kendali faktual atau de facto dan posisi hukum atau de jure. Oke, sedikit penyampaian dari aku terkait analisis film A Few Good Men ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye-bye!